Soekarno, nama yang telah terpatri dalam sejarah Indonesia sebagai proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Republik Indonesia, adalah sosok yang dikenal tidak hanya karena perjuangan dan karismanya, tetapi juga karena visi besarnya dalam membangun bangsa. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia bukan hanya berusaha berdiri di atas kaki sendiri, tetapi juga ingin diakui sebagai negara yang kuat dan disegani di mata dunia. Salah satu babak menarik dan sekaligus kontroversial dalam sejarah negeri ini adalah ketika Soekarno memiliki ambisi besar untuk membuat Indonesia menjadi negara berkekuatan nuklir. Tahun 1964 menjadi saksi bagaimana Soekarno menaruh perhatian besar pada teknologi nuklir. Inspirasi itu muncul setelah Cina, salah satu negara sahabat dekat Indonesia kala itu, berhasil menguji coba bom atomnya sendiri. Keberhasilan Cina dalam membangun senjata nuklir bukan hanya simbol kekuatan teknologi, melainkan juga pesan politik yang kuat kepada dunia, terutama negara-negara barat. Melihat hal itu, Soekarno pun ingin Indonesia tidak sekadar menjadi penonton dalam percaturan kekuatan global, tetapi menjadi pemain penting yang mampu menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa tanpa bergantung pada kekuatan asing. Soekarno dikenal memiliki hubungan erat dengan beberapa pemimpin negara besar. Salah satunya adalah pemimpin Tiongkok dan juga Rusia. Hubungan diplomatik yang hangat dengan negara-negara blok timur ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan teknologi strategis, termasuk di bidang nuklir. Dengan visi tersebut, Soekarno berambisi membangun proyek senjata nuklir nasional. Tujuan utama dari proyek ini adalah menjadikan Indonesia memiliki pertahanan yang tangguh dan mandiri, sehingga tidak mudah diintervensi atau ditekan oleh kekuatan luar. Namun, rencana besar Soekarno ternyata tidak berjalan mulus. Keinginan Indonesia untuk memiliki senjata nuklir pada masa itu segera menarik perhatian dan kecurigaan dari negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Amerika yang pada masa Perang Dingin sangat waspada terhadap perkembangan kekuatan nuklir di negara-negara dunia ketiga, melihat kedekatan Indonesia dengan Cina sebagai ancaman potensial. Mereka khawatir kerjasama antara Indonesia dan Cina bisa memperkuat posisi blok timur di kawasan Asia Tenggara dan menggoyahkan pengaruh barat di wilayah ini. Amerika Serikat pun mulai mencurigai adanya proyek rahasia antara Soekarno dan pemerintah Cina. Berbagai upaya dilakukan untuk memantau, bahkan menghambat perkembangan proyek nuklir tersebut. Tekanan internasional pun semakin terasa. Indonesia yang saat itu masih membangun banyak infrastruktur dasar dan sedang menghadapi tantangan ekonomi berat, akhirnya kesulitan untuk melanjutkan proyek ambisius ini. Selain tekanan dari luar negeri, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di dalam negeri juga menjadi tantangan besar. Indonesia masih sangat bergantung pada bantuan dan transfer teknologi dari negara lain. Sementara negara-negara barat mulai membatasi akses Indonesia terhadap teknologi nuklir. Akhirnya, proyek senjata nuklir Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno gagal untuk diwujudkan. Proyek ini tidak pernah benar-benar terrealisasi hingga tuntas. Banyak faktor yang menyebabkan kegagalan, mulai dari tekanan diplomatik dan ekonomi internasional, keterbatasan teknologi, hingga dinamika politik dalam negeri yang semakin memanas seiring peristiwa-peristiwa besar menjelang akhir kepemimpinan Soekarno. Meski proyek ini tidak pernah berhasil, ambisi Soekarno mencerminkan semangat besar seorang pemimpin yang ingin bangsanya berdiri sejajar dengan negara-negara besar dunia. Gagasan ini menjadi salah satu warisan pemikiran Soekarno bahwa Indonesia harus selalu berdaulat, mandiri, dan tidak mudah diintervensi oleh kekuatan asing. Kisah ini menjadi pengingat bahwa membangun kekuatan bangsa butuh lebih dari sekadar tekad, tetapi juga kesiapan sumber daya, strategi dan diplomasi yang matang di panggung internasional. Inilah sekelumit kisah tentang mengapa dan bagaimana proyek senjata nuklir Soekarno pada tahun 1964 akhirnya gagal. Sebuah babak sejarah yang jarang diungkap, namun syarat dengan pelajaran berharga bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan.